Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Manusia itu adalah makhluk yang kurang bersyukur. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Ada seorang tabi'in, Abdullah bin Umair kalau nggak salah namanya. Dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Afwan, dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan, akhbirina bi syai'in a'jab ma ra'aiti minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabarkan kepada kami hal yang paling menakjubkan yang engkau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasakat. Aisyah diam. Ada pertanyaan ini pertanyaan tentang sesuatu yang menakjubkan atau yang paling menakjubkan. Mulai dia mengingat memorinya. Lalu dia mengatakan, lamma kana fi lailatin minal layali, pernah pada satu malam dari malam-malam bermalamnya Nabi di tempatnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita tahu Nabi bermalam di rumahnya Aisyah itu 9 malam sekali, ketika jumlah istri Nabi sudah 9 alaihi salatu wassalam. Dan sebelum Saudah menghibahkan malamnya buat Aisyah, lagi berada di atas ranjang atau di atas kasurnya, Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, dharini ata'abbadu li rabbi al-laila. Wahai Aisyah, izinkan aku, perkenankan aku atau biarkan aku, malam ini aku ingin beribadah kepada Rabbku. Ini menunjukkan bahwa istri itu punya hak untuk diajak ngobrol, untuk dipuaskan oleh suami. Tapi malam itu Nabi SAW ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu seorang suami yang mendatangi istrinya, di situ ada pahala sedekah. Tapi Nabi ingin alaihissalam bermunajat buat Allah Azza wa Jalla. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, aku tuh ingin dekat sama engkau, tapi aku juga mencintai apa yang kau sukai. Faqama fatatahhar, maka Nabi bangkit, lalu beliau berwudu, kemudian beliau sholat. Beliau menangis. Entah berapa rakaat beliau sholat, tapi kejadian ini sampai subuh. Beliau sholat, kata Aisyah, kemudian Nabi menangis alaihi salatu wassalam. Menangis dalam kondisi duduk sampai pangkuannya itu basah. Kemudian beliau nggak berhenti menangis sampai jenggotnya basah.
jenggotnya sudah basah, pangkuannya sudah basah. Hatta ballal arda, sampai akhirnya kata Aisyah, tanah yang di depannya itu basah dengan tangisan Nabi SAW. Ketika sudah waktu subuh, Bilal minta izin memperkenalkan Nabi SAW untuk sholat subuh. Sudah waktunya sholat subuh. Terus Bilal melihat Nabi menangis alaihissalatu wassalam. Ya Rasulullah, tabki. Wahai Rasulullah, engkau menangis. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan akan datang. Selesai sudah. Lalu kata Nabi SAW, afala akun abdan syakura, apa enggak seharusnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Telah Allah turunkan kepadaku malam ini, kata dia, sebuah ayat atau beberapa ayat, wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha, celaka buat orang yang membacanya kemudian dia tidak memikirkan ayat-ayat ini. Apa ayatnya? Inna fi ikhtilafil laili wan nahar la ayatin, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, sampai akhir surat Ali Imran. Kita lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, beliau terus mendekatkan diri kepada Allah, menangis dalam rangka menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka semoga kita punyalah waktu menangis dalam rangka takut kepada Allah dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kita bisa duduk, antum bisa sampai ke tempat ini. Nih sebagian mahasiswa baru udah datang, sebagian dari ujung Sumatera sana, sebagian dari pedalaman Kalimantan mungkin. Mereka datang ke tempat ini, ketahuilah engkau bisa sampai ke tempat ini karena nikmat Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah membantu kita untuk mensyukuri nikmatnya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Pekan yang sebelumnya kita membahas tentang ar-raj'ah, tentang rujuk. Bagaimana seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya, kemudian suaminya ingin merujuknya, dia tinggal dirujuk dengan ucapan dan tidak memerlukan saksi. Jadi merujuk istri di masa iddahnya itu nggak perlu saksi. Cuma ada satu pembahasan yang terlewat pada pekan lalu, itu bagaimana kalau terjadi pertikaian antara suami dan istri. Suami mengaku, aku rujuk dia sudah, aku sudah rujuk dia. Lalu istri mengatakan, enggak, dia belum merujuk. Ucapan siapa yang diterima? Ucapan suami apa istri? Nah, suami. Iya, para ulama menjadikan pembahasan ini dua perkara. Apabila pertikaian itu terjadi sebelum masa iddahnya habis, maka ucapan suami. Masa iddahnya masih ada, nggak perlu rujuk lagi gitu maksudnya. Aku sudah rujuk engkau. Kalau dia belum rujuk, ya tinggal rujuk gitu. Maka ucapan suami apabila masih dalam masa iddah. Tapi disebutkan
apabila masa iddahnya sudah habis, lalu sang suami berkata, enggak, anak sudah rujuk dia kemarin sebelum iddahnya habis. Kata istri, belum. Ucapan siapa yang diterima? Kalau masa iddahnya sudah habis, maka disebutkan fal qawlu qawlul mar'ati ma'al yamin. Maka yang diterima adalah pernyataan istri, tapi harus sumpah. Harus sumpah. Kenapa? Karena pada hakikatnya istri yang tahu kapan masa iddahnya habis. Suami kan nggak tahu. Apalagi kalau berkaitan dengan datang bulan, istrinya suci kapan, datang bulan kapan. Kondisinya mungkin sang suami di luar rumah, jadi nggak tahu istrinya sholat nggak sholat gitu ya ketika datang bulan itu. Maka para ulama menyebutkan dalam hal ini perempuan yang lebih tahu dengan kondisinya, maka ucapan perempuan yang diterima tapi plus sumpah. Taib ahibati fillah, kita masuk ke pembahasan khulu ya. Khulu ini ketika seorang wanita melepaskan dirinya dari suami dengan tebusan. Ada wanita yang minta cerai kemudian diceraikan oleh suaminya. Apakah itu masuk khulu? Enggak. Ceraikan aku, mas. Ya, engkau aku ceraikan sudah. Apakah itu khulu? Bukan. Khulu itu ketika seorang wanita melepaskan dirinya dengan tebusan, atau suami yang menawarkan kepada istrinya, engkau mau cerai, oke, aku lepas engkau, atau aku tanggalkan engkau, aku khulu engkau, tapi kembalikan maharnya. Kata istri, oke. Maka itu yang disebut dengan khulu. Hak cerai itu ada di suami. Wanita punya kesempatan untuk khulu, untuk menebus dirinya. Maka jamaah, jangan salah pilih istri, dan para istri jangan salah pilih suami. Asma bintu Abu Bakar, bintu Abi Bakar, dia pernah membuat sebuah pernyataan agar para orang tua tidak salah memilih menantu, dan agar para wanita tidak bermudah-mudahan memilih suami. Dia mengatakan, an-nikahu riqqun falyandur ahadukum inda man yariqqu karimatahu. Nikah itu seperti perbudakan. Ya tadi itu, perempuan nggak bisa tahu-tahu nggak suka sama saya, sudah anak pergi, nggak bisa. Ada ikatan yang tidak bisa dilepas kecuali dengan akad. Riq, perbudakan tadi. Maka hendaklah setiap orang melihat kepada siapa dia jadikan putrinya, adiknya budak. Dan wanita tidak diberi hak menceraikan karena memang mereka itu kurang. Mereka itu kurang, ya, kurang akalnya, kurang agamanya. Kalau hak cerai ada di perempuan, apakah masih ada yang punya istri di tempat ini? Nah, nggak ada, coba. Insya Allah nggak ada kita. Masalah dikit, udahlah, bisa aja. Kayaknya memang tidak ditakdirkan aku bersamamu. Allah, coba. Itu terjadi. Maka Allah tidak berikan hak itu kepada wanita.
Allah mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Dan para istri itu memiliki hak yang sepadan dengan kewajiban mereka, dan laki-laki memiliki satu aja derajat lebih dari wanita. Maka ketika seorang wanita minta cerai atau dia menghulu dirinya, jangan antum serta merta mengiyakan. Ada lelaki yang gegabah, yang istrinya minta cerai, "Wis mas, tak balik no mahari." Enggak, double. Minta balik double. Boleh jamaah, boleh. Kalau kita bicara hukum fikih nanti kita akan bahas. Sang suami ngomong, "Aku akan ceraikan engkau asalkan balikan maharnya double." Atau dia tinggal di rumahnya istri. Di rumahnya istri. Sang istri tadi menghulu suaminya, "Oke, nggak apa-apa lah, yang penting rumah ini jadi milikku." Boleh nggak jamaah? Boleh jamaah. Istri kan mikir kan, kalau rumah ini bang kebanyakan bang, udah nggak jadi gitu. Kan nggak jadi khulu'nya akhirnya. Baik, pembahasan khulu' ini kalau bicara definisi, khulu' itu artinya an-naz'u wal izalah, menanggalkan dan menghilangkan. Makanya ada perbedaan di antara para ulama, apakah khulu' itu tolak, apakah fasakh. Kalau tolak berarti terhitung mengurangi jumlah tolaknya suami ini. Kalau tolak. Kalau fasakh itu artinya membatalkan pernikahan itu ya, nggak mengurangi jumlah tolak. Di mazhab Hambali mereka berpandangan bahwasanya khulu itu fasakh. Jadi kalau terjadi khulu, sang istri mengembalikan iwat, boleh jadi tadi yang dikembalikan sekedarnya juga. Sang suami oke nggak apa-apa, 100.000 sudah terjadi khulu. Nggak harus maharnya ini dikembalikan, tapi kembali kepada kesepakatan antara suami istri. Nah, dalam mazhab Hambali umpamanya istrinya khulu, dan ingat ketika khulu kita sudah bahas nggak bisa rujuk, tidak bisa rujuk. Karena pisahnya sudah karena disebabkan keinginannya perempuan tadi, pernikahannya dibatalkan, digagalkan pernikahannya. Ya gimana kok pernikahannya udah nggak ada mau rujuk, nggak ada pernikahan. Jadi kalau mau balik kepada istrinya maka harus nikah lagi. Yang berpendapat bahwa saya khulu itu fasakh, umpamanya istri ini menghulu suaminya, udah bang, ini engkau dulu ngasih mahar aku HP, nih HP-nya kembalikan. Ya sudah, aku khulu engkau atau aku terima khulu'mu. Kemudian dapat 6 bulan, kok kepingin balik lagi. Sang suami ngomong, ayolah, kesian sama anak-anak. Iya bang, juga nggak ada yang ngelamar aku sampai hari ini. Akhirnya balik lagi nih, nikah ya, ingat nikah baru, dia harus nikah baru. Baik, jumlah tolaknya masih 3. Kalau dianggap itu fasakh tadi, masih 3. Terus setelah itu dapat 2 tahun kemudian ternyata engkau belum berubah bang, aku khulu engkau lagi bang, ini sudah bang, emas yang kau berikan sudah selesai. Kata saya, sudah khulu sekarang, aku ambil, aku terima, terjadi khulu. Tidak mengurangi jumlah tolak, tapi kalau dianggap tolak maka mengurangi jumlah tolak. Khulu pertama jadi sisa 2, kalau khulu yang kedua berarti sisa 1 dari cerainya. Kemudian juga bicara hukum khulu ini, pendapat jumhur ulama bahkan bisa dikatakan ijma, boleh khulu itu dari istri kalau memang dia sudah nggak kuat gitu loh, ada alasan syar'i yang membuat dia melakukan itu kepada suaminya. Apa dalilnya? Di surat Al-Baqarah
ayat 229. Allah Azza wa Jalla mengatakan at-talaqu marratan. Talak yang bisa rujuk itu 2 kali ya. At-talaqu marratan. Ini supaya para suami nggak bermudah-mudahan untuk mengatakan cerai juga. Ana dapat WA dari seorang perempuan yang mengatakan suami ana setiap marah pasti ngomong cerai, Ustaz. Setiap marah. Dan sudah 10 tahun, Ustaz. Gimana hukum cerainya? Bayangin ya. Sudah 10 tahun tiap marah cerai, aku ceraikan engkau. Aku ceraikan engkau. Hati-hati. At-talaqu marratan. 2 kali talak yang bisa rujuk. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Ingat, kalau engkau mau melanjutkan pernikahan, ya jagalah dengan cara yang baik. Atau pisah baik-baik gitu. Wallah, jamaah Islam itu mengajarkan pisah baik-baik. Kalau memang sudah nggak bisa dipertahankan rumah tangga ini, tolong diselesaikan dengan baik-baik. Antum juga melihat istri antum sudah nggak mampu hidup dengan itu, sudah khulunya udah terima sudah. Atau antum lihat dia udah aku ceraikan kau, sudah nggak usah khulu, sudah aku ceraikan kau. Tapi masalahnya kalau diceraikan berarti masih bisa dirujuk sama suami. Istri kan, aduh kalau aku diceraikan sama engkau bang, besok dirujuk lagi sama engkau bang. Enggak, aku maunya khulu gitu. Soalnya kalau cerai memang tadi, cerai ada masa iddahnya yang panjang kalau terhitung cerai. Tapi kalau dihitung fasakh tadi, cukup sekali datang bulan dia bersih, sudah selesai, dia boleh nikah lagi sudah. Kondisinya seperti itu. Berarti sudah bersih, artinya nggak ada anak di rahimnya jemaah. Maka tadi fa imsakun bima'ruf aw tasrihum biihsan. Kalau engkau mau pisah, pisah baik-baik jemaah. Jangan sampai ribut. Oke, engkau marah, istrimu marah, tapi tatkala harus berpisah, temuin mertua. Kau datang kan minta maaf. Kayaknya memang ana yang salah. Nggak perlu antum menyalahkan istri antum. Kalau antum yang mau menceraikan, ana yang salah. Mungkin ana yang kurang sabar. Mungkin memang jodohnya sampai di sini ya. Semoga dengan perpisahan ini semua ambil hikmah. Ya udah baik-baik sudah. Untuk menutup celah syaitan. Karena berapa banyak anak-anak yang berantakan gara-gara orang tuanya cerai. Akhirnya korbannya itu si anak ini jadi nggak sholat, jadi nggak bener, stres, gila bahkan. Ketika orang tuanya ini mempertahankan rumah tangga, tapi dengan keributan yang tidak ada berhenti. Allah mengatakan fa imsakun bima'ruf. Kalau memang mau dijaga nih dengan cara yang baik. Jangan dipertahankan rumah tangga tiap hari ribut. KDRT terjadi, kesian sama anak-anak. Kalau engkau mempertahankan, tafadhal bima'ruf. Dengan cara yang sesuai dengan budaya, dengan tradisi, dengan uruf. Gimana sih suami itu seperti apa dan istri itu seperti apa tugasnya? Karena ada yang mempertahankan rumah tangga takut malu dengan masyarakat, tapi ribut terus. Sang suami tidak menjalankan tugasnya, sang istri tidak memberikan hak suaminya. Apa gunanya mempertahankan? Oh, kesian anak-anak. Kalau kesian sama anak-anak, maka pertahankan dengan cara yang baik. Atau kalau tidak mampu mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, berpisah tapi biihsan, dengan cara yang penuh dengan kebaikan. Itu harus diperhatikan, karena Anda tahu nggak semua rumah tangga bisa dipertahankan. Makanya dikasih hak perempuan ini untuk khulu dan suami untuk menceraikan. Pernah sampaikan di sini, di beberapa negara itu mereka mengharamkan perceraian.
Nggak boleh terjadi perceraian. Nggak tahu apa di Katolik Ortodok ya, atau yang di Ortodok atau yang di Katolik ya, nggak lupa. Tapi dilihat akhirnya suami istri ini udah nafsi-nafsi hidupnya. Sang suami punya gendaan, sang istri punya gendaan juga, nggak bisa nikah mereka. Bisanya main akhirnya. Akhirnya negara itu memutuskan undang-undang itu dicabut. Diperbolehkan perceraian. Maka satu hari yang mengajukan perceraian itu kalau nggak salah 17.000 orang. Tidak kuat semua memang. Maka ingat, jangan sampai ribut sudah. Udah, ketika ribut-ribut terus sudah minta maaf. Nggak perlu antum KDRT sama istri antum. Ketika dia nggak bisa diatur, Ustaz, ya sudah ceraikan. Daripada antum pukul dia, akhirnya antum bercerai sama istri antum, tapi antum di penjara. Tetap cerai, tapi antum posisi di penjara. Apalagi gunanya, jemaah? Lalu Allah katakan, "Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an." Dan tidak halal bagi kalian untuk mengambil apa yang pernah antum berikan kepada istri-istri antum. Nggak halal. Ngambil lagi maharnya itu nggak halal hukum asalnya. Illa ayyakhafa alla yuqima hududallah. Subhanallah ya. Pernikahan itu tujuan utamanya adalah iqamatu hududillah. Menegakkan aturan-aturan Allah. Karena kita ini hamba Allah. Tubuh ini juga titipan dari Allah. Perempuan yang dinikahi juga makhluk Allah. Yang kita menikahi dia dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Allah katakan di sini, illa, ini pengecualian. Apabila keduanya takut tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah di rumah tangga itu, apa kata Allah? Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Kalau kalian khawatir kedua orang itu kalau tetap berumah tangga, maka akan terjadi masalah yang besar. Mereka tidak bisa lagi menegakkan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Sang istri mulutnya kasar. Ada seorang istri yang suaminya dimaki terus setiap hari. Dikatakan tidak laki, ini itu, nggak bisa cari nafkah, apa macam-macam lah. Atau sebaliknya suami, maka apa nggak bisa memberikan nafkah kepada istrinya juga. Maka udah nggak usah dipertahankan rumah tangga itu. Apabila aturan-aturan Allah tidak bisa ditegakkan di rumah itu, pisah. Nah, maka Allah katakan nggak apa-apa bagi keduanya apabila sang istri mau menebus dirinya, menebus, mas, ini maharnya mas, ceraikan aku, ini aku tebus diriku sudah, mas. Kita bicara tebusan ini jemaah, mungkin agak aneh ya. Ustaz, buat apa nebus, Ustaz? Buat apa mahalnya dibalikin? Long cuma seperangkat alat sholat, masa mau dipakai suaminya sholat? Ustaz juga nggak bisa gitu, Ustaz. Iya kalau maharnya sedikit. Kalau maharnya banyak, ada yang maharnya umpamanya ya rumah dengan harga 10 M, karena dia akan itu jadi mahar buat istrinya yang cantik, yang ternyata istrinya na'udzubillah Ustaz, rupanya aja yang cantik Ustaz. Kalau ngomong hilang cantiknya Ustaz. Nah, kalau suami ini menceraikan istrinya, nggak balik maharnya. Tapi kalau sang istri yang gugat cerai, dia balik maharnya, dia bisa nikah lagi gitu loh. Itu bicara mahar.
Tapi tadi udah disampaikan di awal bahwasanya ya nggak harus maharnya. Kadangkala suami, iya nggak apa-apa lah kalau engkau memang mau khulu, ya sudah, berikanlah, manalah 100.000 aku terima. Udah, boleh seperti itu ya. Maka dikatakan tilka hududullah fala ta'taduha. Ini aturan Allah, ini batasan-batasan hukum Allah, jangan dilampaui. Wa may yata'adda hududallah fa ulaika humul zalimun. Barang siapa yang melampaui batasan-batasan Allah, mereka adalah orang-orang yang zalim. Maka jangan sampai antum menzalimin istri antum, dan jangan sampai istri menzalimin suaminya. Kemudian pernah terjadi di zaman Nabi SAW, istrinya Thabit ibn Qais ibn Syammas, Thabit ibn Qais ibn Syammas datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma anqimu ala Thabitin fi dinin wala khuluqin illa anni akhaful kufra. Dalam riwayat fil Islam, ya Rasulullah, aku itu tidak mencela Thabit ini dalam masalah agamanya, masalah akhlaknya, enggak. Tapi aku takut melakukan tindakan kekufuran setelah Islam, kufur nikmat. Disebutkan bahwasanya Thabit ini terlalu jelek. Jadi istilahnya kalau melihat Thabit berangkat sama sohib-sohibnya, dia yang paling Allah, ndak ono ganteng nih sama sekali. Seperti itu. Ini ada beberapa riwayat yang menyebutkan hal itu. Ada yang mengatakan Thabit memukul istrinya, ya seperti itu. Ada, pokoknya sebab dia mengajukan khulu itu ada sebabnya tentunya. Maka boleh wanita mau mengajukan khulu ya, karena suaminya jelek, karena suaminya tua suaminya. Aduh Zat, sudah tua suami anak, ndak bisa diajak romantisan, ndak ada. Atau ya Allah Zat, suami ana Ustaz mulutnya kayak asbak Ustaz, boleh nggak gua cerai? Hah? Boleh. Kalau sang istri gimana Ustaz? Gak kuat kan? Jadi ada sesuatu di diri suami yang membuat dia akhirnya tidak bisa berkhidmat kepada suaminya. Ada istri-istri yang memang tidak bisa Ustaz, ana nggak bisa melayani suami ana sudah Ustaz. Daripada anak dianggap durhaka sama suami, ya sudah, ahsan anak khulu gitu loh. Memang betul, daripada dianggap durhaka. Karena ada suami mengatakan, waduh istri durhaka, nggak mau melayani gitu. Padahal ada sesuatu di diri suami yang menyebabkan dia nggak bisa melayani suami. Contoh ya seperti itu. Maka nih perempuan, istrinya Thabit mengatakan, aku takut melakukan kekufuran. Apa kata Rasulullah SAW? Fataruddina alaihi hadiqatahu. Engkau kembalikan kepada dia kebunnya. Kan tadi ayatnya nggak boleh ngambil lagi kan? Nggak boleh ngambil mahar yang sudah diberikan. Tapi ternyata tadi kalau takut tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah, boleh mahar itu dikembalikan. Faqalat na'am, iya ya Rasul, aku kembalikan kebunnya dia. Supaya antum tahu ya, perempuan itu bukan urusan harta saja. Ada hal lain yang diinginkan wanita dari suami. Perhatian, kepedulian ya. Anda ingat cerita dua istri jenderal ya, satu bintang 2, satu bintang 1. Ketika haji dia mengatakan, Ustaz sampaikan kepada suami-suami kita tuh, kalau urusan fulus gak pernah kurang Ustaz. Tapi kita ini butuh perhatian juga, bukan cuma dikasih fulus. Buktinya istrinya Thabit siap mengembalikan kebunnya jemaah. Kebun ini bukan hanya harta yang berhenti ya, bukan aset aja, tapi itu menghasilkan. Siap perempuan ini melepasnya, karena dia ingin dapat ketenangan di rumah, dia ingin dapat sakinah, dia ingin ada cinta di rumah gitu loh, ada kasih sayang. Soalnya kadang-kala ada lelaki mengatakan, oh hari ini yang penting fulus Ustaz.
Enggak juga. Buktinya ini. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan Thabit untuk memisahkan atau berpisah sama istrinya. Selesai sudah. Terjadi khulu. Maka di sini terjadi ijma bahwasanya khulu itu diperbolehkan. Alasannya apa? Seorang wanita boleh mengajukan khulu. Boleh alasannya karena urusan agama atau karena urusan dunia. Urusan agama atau urusan dunia. Urusan agama boleh jadi suaminya nggak sholat, umpamanya, aduh suami anak nggak sholat, Ustaz. Jumatan masih di warung, Ustaz. Ada suami anak sholat, Ustaz, cuma 2 kali dalam setahun, Ustaz. Bukan dalam sehari jamaah, dalam setahun. Sholat Idul Fitri, Idul Adha. Ini urusan agama atau urusan dunia. Urusan dunia tadi boleh jadi suaminya sudah terlalu tua, suaminya sakit-sakitan, boleh nggak khulu jawab? Boleh. Aduh Ustaz, suami ana sudah nggak bisa apa-apa lagi, Ustaz. Ana yang ngurusin dia, terus ya sudah ana balikin nih. Tapi suami nggak mau, enak banget, habis manis sepah dibuang gitu kan. Oh, nanti urusannya ke pengadilan kalau gitu. Kalau suaminya tidak menerima, maka prosesnya akan menuju ke pengadilan. Akan ada yang memutuskan nantinya di sana. Barakallahu fi, kita dengarkan adzan dulu.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Dan khulu ini boleh dilakukan oleh orang lain. Khulu itu nggak harus sang wanita, boleh jadi orang tuanya yang datang ke rumahnya menantunya, mengatakan, nak, sudah nak, ceraikan putri kami, ini uang kamu ambil, pisahlah engkau sama, sudah tak balikin duit. Dan juga boleh dari orang lain, orang asing, maksudnya bukan orang tua, bukan walinya, bukan siapa, mungkin tetangganya, karena dilihat ribut terus ya, mungkin dia tahu perempuan ini selalu disiksa sama suaminya, lalu sang tetangga datang, sudah, ini 50 juta, engkau khulu istri, engkau lepas dia. Kata suami, siap, saya terima, sudah selesai, nggak apa-apa. Karena memang boleh jadi tadi kita prihatin dengan kondisi seorang perempuan, lalu kita ingin menolong dia, sang suaminya tidak mau menceraikan kecuali dengan tebusan, ya udah kita menebus. Artinya orang lain boleh melakukan penebusan itu. Ini menurut jumhur ulama sesuatu yang diperbolehkan. Ini pertanyaan banyak banget jemaah. Coba antum lihat yang sesuai dengan tema kita, coba diperiksa. Nah, afwan Ustaz, mohon nasihatnya. Kami sudah menikah selama 6 tahun. Qadarullah kami sering lalai dalam hal ibadah, dan akhirnya Allah mengingatkan kami dengan memberikan ujian. Istri kami meninggalkan rumah dan sudah 6 bulan lamanya. Mohon nasihatnya Ustaz, apa yang bisa saya lakukan untuk menyadarkan istri kami, dan sedangkan hatinya masih tertutup, bahkan tidak mau bertemu dengan kami. Jazakumullahu khairan katsiran. Nah, yang pertama, memang seorang suami yang mendapati istri seperti ini perlu mencari tahu apa sebenarnya akar masalahnya, kenapa gitu. Kalau masalahnya di antum dan antum tahu, maka berusaha untuk memperbaiki diri. Sekarang kan istri nggak mau ketemu, maka perbaiki hubungan antum sama Allah. Semoga Allah memperbaiki hubungan antum sama istri dan keluarga istri. Kita tahu hati manusia di tangan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah membuka hatinya, kemudian dia mau bertemu dengan antum. Dan perlu juga menunjukkan kalau antum memang sudah berubah gitu loh. Karena nggak tahu seperti apa kondisi suami ini sehingga istrinya kabur. Kalau antum tahu penyebabnya di diri antum, silahkan diperbaiki hubungan antum sama Allah. Kemudian hal yang kedua, kalau ternyata mereka nggak mau ketemu antum, antum kirim utusan yang bertemu dengan keluarga istri. Cari mediator yang dapat menyampaikan bahwasanya antum sudah berubah. Kadang-kala istri mengatakan nggak percaya, bohong terus suami Ustaz. Katanya nggak mau judol Ustaz. Itu motor digadaikan, ini digadaikan, semuanya gara-gara judol dia. Terus pinjol, aduh kalau sudah namanya pinjol, kena judol lalu pinjol, habis sudah semuanya jamaah. Dan ada memang kayak gitu, sang istri nggak percaya sudah. Dan di negara kita mungkin kondisi istri bisa melakukan cerai gugat ke pengadilan. Nanti keputusan di pengadilan, memang kebanyakan pengadilan agama itu tidak memutuskan khulu,
Enggak. Insya Allah, kayaknya mic yang di tempatnya akhwat itu rame-rame. Iya, ada mic di sana. Ana takut kalau sudah mic dipegang akhwat tuh jemaah, bisa sampai subuh gitu di sini. Iya, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, bolehkah seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki pilihannya dengan wali hakim, padahal ayahnya dan saudara laki-lakinya masih ada dan tinggal bersama di satu kota? Boleh apa tidak jemaah? Boleh dan tidak boleh. Kapan boleh? Tatkala perempuan ini mengajukan ke pengadilan, namanya wali adl. Dia menyampaikan bahwa waliku menghalangiku untuk menikah dengan laki-laki yang kufu sama aku, yang sepadan sama aku, laki-laki yang soleh, yang agama baik, tapi bapak nggak mau nikahin, kakak juga nggak mau nikahin. Ya udah, ke pengadilan, nanti pengadilan yang akan memutuskan. Boleh jadi pengadilan memindahkan perwaliannya ke wali yang lainnya. Bapaknya enggak, saya sampai mati nggak akan nikahkan, ya sudah, hakim bisa membuat keputusan lain kalau benar alasan perempuan ini. Jadi bicara wali hakim itu, yang dimaksud dengan hakim ini siapa? Pemerintahan kita. Pemerintahan kita dalam hal pernikahan diwakili oleh pengadilan agama atau KUA. Jadi harus ke sana. Jadi bukan wali hakim untuk datang ke kiai, Ustadz, ana menganggap antum sebagai hakim. Nggak bisa menganggap kemudian dia berubah jadi hakim, nggak bisa aja. Jadi boleh ketika memang hakim yang memutuskan nanti antum menikah, walaupun walinya nggak menyetujui dan tidak mau. Tentunya pengadilan akan memanggil orang tua anti sebelum melaksanakan proses pernikahan. Apa hukumnya menikah di depan mayit orang tua yang meninggal? Sah pernikahannya. Siapa walinya tapi ya? Mayit gak bisa jadi wali gitu ya. Nih bapaknya, Pak salaman Pak sama ini Pak calon suami gitu. Bapaknya sudah mati gini aja salaman. Ini enggak boleh jemaah. Enggak sah kalau bapaknya yang sudah mati jadi wali. Tapi kalau hukum pernikahannya di depan mayit, ya sah-sah saja. Tapi kenapa gitu loh? Enggak, supaya dia menyaksikan. Masya Allah, ini sudah mati, sudah mati. Kalau dia menyaksikan ngomong, Pak saya mau nikah Pak ya, ya nggak bisa dia dengar jamaah, sudah jamaah. Jadi kadangkala apalagi sekarang ya, dengan kondisi adanya media, orang-orang akhirnya semua mau didokumentasikan gitu loh. Kadangkala bapaknya sudah mati, dibuka kafannya, dia di sebelahnya foto sama jenazah jamaah. Ya Allah jamaah. Masya Allah, ini panjang banget jamaah. Semoga Allah merahmati Ustaz. Amin. Saya punya satu kakak perempuan kandung dan satu adik tiri Ustaz. Ini adik tiri ini siapa maksudnya? Pada saat orang tua masih hidup, bapak saya menghibahkan tanah dan membangunkan rumah untuk saya. Setelah itu bergantian ibu dan bapak saya meninggal. Bapak meninggalkan 2 properti berupa rumah dan bangunan yang saat ini ditempati kakak kandung perempuan saya. Pertanyaannya, status rumah yang saya tempati Ustaz, apakah ada hak saudara saya di rumah itu? Ahibati fillah, kalau orang tua memberikan hibah dan semua anaknya tidak dikasih, hanya salah satu yang dikasih, maka butuh keridhaan yang lainnya. Kalau yang lainnya ridho, maka silahkan antum ambil. Tapi kalau enggak, karena yang lainnya enggak dikasih, maka itu ikut dimasukkan dalam warisan. Jadi warisan rumah yang antum tepati. Kalau memang tadi kakak-kakak enggak dikasih, antum aja yang dikasih. 2 properti yang ditinggalkan orang tua saya, apakah menjadi harta waris atau menjadi bagian dari saudara kandung
dan tiri saya secara otomatis susah. Tadi ini bagus pertanyaannya. Semua yang ditinggalkan itu jadi warisan. Nanti baru kesepakatan. Gimana kalau rumah ini buat ana sudah seperti itu? Ya udah nggak apa-apa rumah itu. Walaupun umpamanya kan kita tahu laki perempuan ini 1:2 umpamanya. Ketika terjadi keridhaan nggak ada masalah. Jadi kalau dilihat ini ada 3 properti yang jadi warisan, yang ditempatin antum, yang dihibahkan kepada antum di masa hidup orang tua. Kalau kedua saudara antum, saudari antum itu nggak ridha, maka itu menjadi warisan. Cuma saudara tiri ini harus dipastikan siapa saudara tiri ini. Dia anaknya ibu, anaknya bapak. Kalau dia anaknya ibu, bawaan ibu, dan warisannya adalah warisannya bapak, maka tuh anak nggak dapet, karena dia nggak ada hubungan apa-apa. Dia anak bawaan gitu loh. Maka kalau bicara anak tiri ini harus disebutkan dia anaknya siapa sebenarnya, untuk menetapkan apakah dia termasuk ahli waris atau tidak. Kalau tadi dikatakan bapak dan ibu meninggal bareng-bareng, sahih, tapi kan warisan bapak turunnya ke ibu dan turunnya kepada anak-anak bapak saja, tidak kepada anaknya ibu. Itu yang harus dipastikan. Nanti warisannya ibu, boleh jadi itu anak dapat juga, karena posisi dia sebagai anaknya ibu. Itu yang perlu dipastikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ditanyakan kepada ustadz lainnya. Iya, ibu-ibu ada yang mau bertanya? Naam, tafadhali. Didekatkan mic-nya. Suami mengucapkan talak kepada istrinya sudah 3 kali. Beberapa tahun antara ucapan talak satu dan lainnya, salah satu ucapan talak itu dia katakan, aku talak kamu dengan talak berjadi dalam kondisi talak. Lalu suami minta rujuk, apakah boleh? Nah, iya. Ini sudah talak 3 kali, tapi salah satu talaknya itu mengucapkan aku talak kamu 3 kali, gitu. Betul seperti itu? Nah, yang pertama bicara seorang suami yang menceraikan istrinya dalam satu majelis 3 talak ya, maka pendapat jumhur ulama itu dianggap 3, maka nggak bisa rujuk lagi. Tapi pendapat ulama lainnya mengatakan 1, karena di masa Nabi dan di masa Abu Bakar itu terhitung 1 sebenarnya, nggak dihitung 3. Di masa Umar bin Khattab, karena Umar melihat orang-orang sudah terburu-buru ingin berpisah sama istrinya, dia mengatakan aku talak engkau 3 kali, itu talak 3, aku talak engkau talak 3. Dia memang ingin sudah pisah, nggak ingin balik sama istrinya. Akhirnya sama Umar dianggap 3. Tapi kalau tadi di kasus yang disebutkan udah 3 kali talak, ya udah nggak boleh balik lagi sudah. Karena talak setelah berapa tahun menceraikan lagi, berapa tahun menceraikan lagi. Di salah satunya ada yang talak 3 dalam satu ucapan. Kalau dikatakan dalam kondisi marah, pendapat jumhur ulama, apabila marahnya masih di level yang dia sadar dengan ucapannya, tetap konsekuensinya berlaku. Maka tetap dia nggak bisa balik lagi. Kalau sudah 3 kali tadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana langkah-langkah untuk anak sama istri yang harus dipersiapkan untuk menjadi orang tua baru? Karena tantangan dan kondisi seperti sekarang yang semakin sulit dan menantang. Doakan anak kami menjadi anak yang soleh, jazakumullah khairan. Semoga jamaah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ahibati fillah.
Ya, tantangan buat anak-anak kita beda dengan kita cuma. Sampai anak ingat bagaimana Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menyebutkan, jadi pemuda-pemuda sekarang mereka mendapati fitnah yang mungkin tidak pernah dilihat oleh zamannya sahabat dulu. Siapa? Handphone ini kalau kita lihat nggak ada orang game. Emangnya di zaman sahabat pada main game? Ya main game dengan badan mereka ya. Sekarang mereka main game di tangan, nonton, termasuk yang membuat hati jadi keras, nonton lagi, nonton hal yang tidak berguna ya, yang membuat hati jadi keras. Masuk pasar terus, orang sekarang masuk pasar, dia hampir masuk pasar, lihat lagi sejam nggak beli apa-apa cuma masuk mana? Keranjang lagi, keranjang yang sampai full, nggak ada yang dibeli. Itu membuat hati keras nantinya ketika antum melihat dunia terus. Maka hal pertama yang harus dilakukan orang tua adalah berdoa. Jangan berhenti berdoa, memohon khusus buat anak-anaknya, dan menambah ibadah. Tambahkan sholat, tambahkan puasanya. Ya Allah, orang dulu itu ya, orang dulu itu, anak ingat dengan Ummi Ana rahimahullah, bagaimana dia kalau anaknya mau ujian, anaknya ini, dia menambah ibadahnya, tambah sholat malamnya, tambah sodakohnya, tambah puasanya, dengan harapan semoga anaknya lulus. Berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Ada cerita seorang tabi'in, Sa'id ibn al-Musayyib ya, Ibn Hazan rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati, aku akan menambah solatku agar Allah menjagamu untukku. Dan bagaimana ceritanya di surat Al-Kahfi tentang ayah yang sudah meninggal dunia, anaknya anak yatim, tidak ada orang tuanya, nggak ada orang tuanya. Kalau kita bicara anak yatim itu, aduh kadang kala kesian, nggak dididik dengan baik karena nggak ada bapaknya. Tapi gara-gara orang tuanya orang soleh, bapaknya orang baik, jangan anaknya, harta anaknya Allah jaga. Allah kirim ke Nabi Musa dan Khadir, dikirim sama Allah untuk merenovasi bangunan yang mau roboh. Karena apa? Karena itu milik dua anak yatim yang hidup di kota. Wa kana abuhuma salihah, bapak dua anak itu soleh jemaah. Maka kita ini perlu lebih memperbaiki diri kita agar Allah menjaga anak-anak kita. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Allah akan jaga kita, jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita. Tapi kalau kita tidak menjaga Allah Azza wa Jalla, ini nggak dijaga mereka. Maka buat orang tua baru, orang tua lama, ketika dia mendapati gerak-geri anaknya kok kurang berbakti, kurang ini, maka yang pertama harus engkau lakukan adalah memperbaiki dirimu sendiri. Kayaknya masalahnya di anak. Anak kayaknya kurang taat sama Allah sehingga anak-anak gak taat sama Allah. Ada seorang majikan yang marah sama budaknya yang gak nurut. Apa kata dia? Engkau itu mirip sekali sama majikan. Ini budaknya gak nurut. Apa kata majikannya? Engkau itu mirip sekali sama majikanmu. Aku gak nurut sama Allah, engkau gak nurut sama aku. Mirip sekali, karena memang al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan amal. Maka usahakan kita itu tadi untuk beramal baik, memperbaiki diri kita. Punya masalah istri kok nggak nurut, mungkin aku yang nggak nurut sama Allah ya. Anak-anak kok kayak gini, ibu-ibu tuh kalau ngelihat anaknya kok kayaknya melawan ya, nggak nurut, boleh jadi engkau penyebabnya nggak nurut sama suamimu. Engkau nggak taat, engkau tidak menghormatin suamimu, yang suamimu adalah surgamu dan nerakamu, engkau nggak nurut. Akhirnya anakmu jadi seperti itu.
Sama bapaknya takut, sama ibunya enggak. Karena ibunya nggak takut sama bapaknya, aku nggak takut sama ibuku. Kadang-kadang seperti itu. Maka tolong semua introspeksi diri sebelum menyalahkan orang lain. Ketahuilah bahwa kita yang pertama berbuat salah sebelum orang lain. Insya Allah dengan cara seperti itu Allah akan perbaiki keluarga kita dan diri kita, insya Allah. Ini banyak pertanyaan, insya Allah dijawab di pekan depan. Kalau enggak kita sampai subuh lihat pertanyaan itu, jamaah. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Antum sudah kenal nggak dengan yang di kanan kiri antum tadi disampaikan? Udah. Boleh jadi cuma diam aja. Ana mau tanya ya. Nah, yang pakai baju merah. Nah, pakai baju merah. Siapa nama yang di kanan antum? Nggak tahu kan? Nggak kenalan sama antum. Kenalan dulu. Kenalan lah jamaah. Ya, semua yang belum kenalan sebelum kita tutup jamaah. Nah, yang belum kenal tanya namanya, kemudian dari mana dan apa profesinya. Penting itu profesi. Sahih jamaah. Boleh jadi antum ketemu dengan yang seprofesi. Sudah, makanya jangan jauh-jauh, sulit kenalannya kalau jauh-jauh jemaah. Ada kelompok-kelompok yang menjauh di belakang sana yang tidak mau merapat ya. Iya, udah kenal semuanya. Apalagi yang senden sama tembok, mau kenalan sama siapa yang di tembok sana? Barakallahu fiik. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.